Jembatan Sekarwangi di Cibadak, Kabupaten Sukabumi baru-baru ini viral karena remaja putri yang mendadak linglung saat melintasi area tersebut. Sosok remaja putri tersebut mengaku melihat sosok misterius saat melintas jembatan Sekarwangi menggunakan sepeda motor. Dia sempat mengira sosok mistis itu adalah temannya karena postur tubuhnya yang mirip. Namun, ketika dia berhenti, dia melihat sosok itu tidak terlihat muka dan terlihat mata copot dan penuh darah. Ternyata, kejadian mistis di sekitar jembatan tersebut tidak hanya terdengar di masa sekarang. Jembatan Sekarwangi sejak zaman Belanda menyimpan banyak cerita mistis. Konon, jembatan tersebut sudah melegenda sejak masa kolonial Belanda. Orang Belanda sejak dulu menyebut Sekarwangi di mana berasal dari sekar yang artinya bunga dan wangi alias harum. Jadi Sekarwangi adalah bunga yang harum atau warga setempat pada zaman itu menyebutnya kembang sengit. Kembang harum ini juga yang melatari kisah-kisah misteri jembatan Sekarwangi di mana sejak dulu jembatan yang melintasi Sungai Cicati adalah penghubung menuju Kampung Kamandoran Karangtengah dan Kampung Sekarwangi Cibadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini tim misteri melakukan penelusuran malam di sebuah jembatan ya. Berhubung kali ini masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Indonesia, jadi tim misteri mau mendatangi sebuah jembatan yang pembangunannya sudah ada sejak zaman Belanda. Dan jembatan ini bernama Jembatan Sekarwangi. Jadi penamaan Sekarwangi itu sendiri berasal dari kata sekar dan wangi. Sekar itu adalah bunga dan wangi adalah harum. Penamaan jembatan Sekarwangi ini karena dulu konon katanya di sekitar jembatan Sekarwangi ini banyak tumbuhan bunga ya yang tumbuh di sekitar wilayah di Sekarwangi. Dulu semua jadi di jembatan Sekarwangi ini kemarin ada kejadian viral, yaitu ketika seorang remaja putri ya yang melewati lokasi jembatan ini mendadak dia linglung, ditanya oleh warga, dia tidak menjawab apa-apa. Nah, kejadian ini mengingatkan kita ke flashback tahun-tahun sebelumnya di mana jembatan ini memang terkenal sangat angker ya lur. Jadi oleh warga sekitar, kesaksian oleh warga. Jadi di sini tuh dulu ketika zaman Belanda banyak terjadi pembuangan mayat-mayat tentara yang dibuang ke sungai di bawahnya, karena di bawahnya jembatan ini ada sungai. Dan ketika zaman Orde Baru, yaitu ketika ada peristiwa Petrus ya, jadi banyak korban-korban yang penembakan yang misterius yang tidak dikenal banyak juga dibuang ke sungai di bawahnya. Nah, telusuri kita akan coba menelusuri dari setiap sudut di jembatan ini. Yuk, mari kita coba telusuri. Kisah mistis di jembatan tersebut sudah ada sejak zaman Belanda. Banyak rakyat dan para pejuang yang dibuang oleh company ke Sungai Cicati dari jembatan Sekarwangi. Karena pada saat itu, jika dibandingkan dengan jembatan Pamurin Cibadak, jembatan Sekarwangi masih sepi, bahkan bisa disebut hutan. Konon, pada saat itu sering muncul sosok perempuan. Sosok perempuan tersebut berdasarkan cerita merupakan korban perkosaan oleh company dan dibunuh di sekitar jembatan tersebut. Sosok perempuan ini bahkan sering memunculkan diri di atas jembatan, terlihat seperti sosok yang tiba-tiba terjun ke sungai. Jembatan Sekarwangi juga sering diceritakan sebagai lokasi pembuangan mayat di zaman Orde Baru, khususnya saat kebijakan Petrus atau yang disebut penembakan misterius yang diberlakukan oleh pemerintah pada situ dengan alasan menghabisi para penjahat yang meresahkan warga. Selain itu, terdapat cerita mistis lainnya yaitu mengenai penampakan ular besar dan makhluk halus yang melintas. Sosok ular tersebut sering dilihat oleh warga sekitar di bawah kolong jembatan. Sosok ular yang besar dan hitam tersebut sering dilihat oleh warga sedang memakan biawak. Namun ketika akan ditangkap, sosok ular itu menghilang. Jadi dulur semua,
Jembatan Sekarwangi ini sendiri sekarang ada dua. Ini jembatan yang lama, sedangkan yang sebelah adalah jembatan yang baru yang setelah mengalami kondisi waktu itu jembatan lain sudah tidak layak, maka dibangun jembatan di sebelahnya. Terus jembatan ini juga dulu semua lokasi sebelah kiri itu adalah permukiman warga. Cuman konon di sini ada sebuah mitos ya. Konon pada kesaksian warga katanya ada seorang warga yang beberapa kali melihat sosok ular warna hitam. Ular ini besar sekali lur. Namun oleh warga beberapa kali mau ditangkap, cuman dia tidak bisa untuk menangkap ular tersebut. Sering acap kali warga tersebut melihat ular itu di bawah sungai ini terlihat seperti menangkap ikan. Ular ini hitam gitu. Tapi Allah alam apakah ular jadi-jadian apa memang. Cuman memang auranya di sini memang agak berat saya juga ya ketika saya berbicara di sini. Dan karena saya dulu kecil tinggal di sini juga, dulu di sini pernah ada kejadian tuh di mana kecelakaan truk yang loncat dari jembatan ini ke sungai. Itu sudah beberapa kali dicoba diangkat oleh eskavator ataupun menggunakan metode yang lainnya, namun pada saat itu truk itu berhasil diangkat ke atas oleh sosok paranormal, dan paranormal itu adalah seorang nenek-nenek gitu. Allah alam, cuman pada saat itu truk itu bisa keangkat lur. Karena saya juga pada saat itu masih kecil ya lur ya, cerita itu menjadi tersohor di daerah sini ya. Jadi nenek-nenek yang bisa mengangkat truk dari bawah jembatan ini ke atas. Namun itu hanya cerita, saya juga karena tidak menyaksikan, cuman pada saat itu saya hidup di sekitar wilayah sini, jadi hanya mendengar cerita mengenai kejadian tersebut. Nah ini kita mau di jalan ke ujung jalan jembatan, bagaimana kondisinya ya lur ya. Memang di sini sudah dari zaman penjajahan lur ya. Dan di sini juga menjadi saksi bisu pada saat itu menjadi penghubung transportasi untuk pada masa zaman penjajahan Belanda ya. Teksturnya ya pada saat itu memang seperti ini lalu apa adanya. Makanya tidak heran pada saat itu truk bisa loncat karena dinding yang di sebelah sininya tuh bisa langsung ke bawah gitu. Beda dengan konstruksi yang jembatan baru yang itu bisa sampai ke atas tuh. Jadi agak safety ya, aman gitu. Dan sekarang dimanfaatkan jembatan ini oleh warga sekitar. Ada yang usaha pasir gitu ya, dan memang kan sudah tidak layak ya jembatan ini untuk digunakan kembali. Nah ini yang auranya saya sedikit agak merinding sebelah sini sih lur ya. Jadi di sini tuh banyak pohon-pohon besar yang dulu juga kejadian truk itu loncat dari sini ke bawah. Jadi itu dilihat tuh gelap banget, banyak pohon bambu. Dan ini agak berat saya juga ketika saya duduk di sini ya. Nah, itu suasana sekitarnya loh.
warga sebagai tempat untuk usaha pasir ya. Di pasir banyak yang disimpan di sini. Ini yang memang menurut saya ya, kalau dilihat dari mata telanjang juga, ini banyak hal-hal yang berat, entah itu energinya berada di bawah apa di pohon-pohon itu. Cuman ketika masuk ke area sini kita agak berat, juga agak merinding ya. Dan di sini juga banyak kejadiannya dulu di masa penjajahan Belanda, yang mayat-mayatnya, tentara-tentaranya dibuang ke sungai di bawahnya. Jadi memang pembangunan jembatan ini akhirnya dipindahkan ke sebelah di tahun 2000-an ya, kurang, karena memang konstruksi bangunan jembatan yang lama ini sudah tidak layak. Dan alhamdulillah kondisinya untuk jembatan yang baru sampai sekarang dari tahun 2000-an bisa digunakan dan tidak ada kendala apa-apa. Mungkin ya dulu semua hal-hal yang berarti mengenai sejarah di jembatan ini saya memang hanya bisa jelaskan infonya. Mudah-mudahan informasi dengan keberadaan jembatan ini bisa menambah informasi mengenai bangunan-bangunan infrastruktur yang sudah berdiri pada masa zaman Belanda ya. Jangan lupa like dan comment subscribe channel Trilum Sri, dan jangan lupa untuk dulu semua membuat tayangan ini untuk semakin channel ini tumbuh berkembang ya. Saya Sofyan Sauri dan kameramen saya Kang Ali Lido. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.